Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, al-karam, Bapak Haji Syarif, al-karam Bapak Haji Amir, al-karam Al-Ustaz Budi Muradi, al-karam Al-Ustaz Ahmad, al-karam Al-Ustaz Hasbullah Abil Khusus yang saya hormati guru kita bersama, al-karam Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya, dan putra putrinya jaga putra putri yang soleh dan soleha, serta kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam berzikir, bertambah besar mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga dengan barokah majelis ilmu yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga dibersihkan oleh Allah. Semoga permasalahan kita semua dibereskan oleh Allah. Putra putri kita jadikan putra putri yang soleh dan solehah, ahlul ilm, ahlul khasyah, ahlul ibadah. Dan semoga rangkaian ibadah kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lalu Imam Al-Hajjaj Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nur, Syekh Sultan bin Salim, Syekh Sultan Al-Jalani, bin Saleh bin Muslim Hamid, bin Bukan Gresik, Jamil Aulia, Walaqtab, Wal-Amjad, Wal-Awdad, Isra'il, Al-Salihin, Nabi Abaina, Mahatina, Jadatina, wa khususan ya Nabi Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-111. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, fi qaulihi azza wa jalla, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian sakit atau dalam perjalanan. Qala Abdullah bin Abbas berkata, idza kanat birrajulil jiraha, apabila seseorang terluka, di tubuhnya ada luka, fi sabilillah wal buruh, dikarenakan perang di jalan Allah, berperang terluka. Faya janubu, ketika sudah terluka tubuhnya, faya janubu, junub, kan wajib mandi. Ya. Faya khafu an yamuta, ini kita salah, tapi dia takut untuk mandi. Ya, kepala bocor, tubuh robek, kalau nanti kemasukan air bisa mati. Takut untuk mandi, tayammum. Maka hukumnya adalah tayammum, ya, pengganti mandi. Rawahu Daruqutni mauqufan.
Hadis riwayat Daraqutni secara mauquf wa rafa'ahu Bazzar, yang dimarfu'kan oleh Bazzar, wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Ya. Al-makna ijmali, makna secara global. Dinul Islami sampun. Agama Islam adalah agama yang lentur, agama yang penuh dengan toleran, agama yang penuh dengan kemudahan, tidak kaku, ya, tidak kaku. Ya. Karena itu, ya, itu aturan jangan kaku juga. Harus 5 menit, harus 10 menit itu kaku. Ya, aturan juga boleh kaku. Aturan seperti ini ya tergantung takdir sama masyarakat lah, sesuai kesepakatan. Ya kan? Karena kan masjid beda-beda, ada masjid di lingkungan perkampungan, ada masjid di lingkungan perumahan, ada masjid di kantor. Ini jangan kaku juga. Ya. Baik, jadi agama Islam agama yang toleran, agama yang lentur, agama yang mudah. Kulluha makrunatun bil hikami wa asrar. Yang mana agama Islam penuh dengan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di dalam hukumnya. Kullu ma fihi dararun la yakirruhu. Setiap yang akan mendatangkan mudarat, ya, setiap yang akan mendatangkan mudarat la yakirruhu, itu la yakirruhu itu tidak diakui oleh Islam. Bal yaj'alu lahu ma yadfa'uhu, bahkan hal tersebut ditolak. Kalau ada hal-hal yang dapat membuat celaka, yang akan membuat binasa, yang akan merugikan, itu ditolak oleh Islam. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, la darar wala dirar, jangan berbuat bahaya dan jangan mau dibahayakan. Fa idza khafa ar-rajulu bi wudu'ihi aw ghuslihi bil ma'i darar ala nafsihi, apabila seseorang takut, khawatir ketika dia berwudu atau ketika dia mandi menggunakan air akan bahaya pada dirinya, faqad abaha lahu syari'ut tayammum, maka ketika seorang takut, khawatir kalau berwudu kena air, takut, khawatir kalau mandi terkena air, takut bahaya akan dirinya, takut sakit atau takut bertambah parah penyakitnya, maka syariat membolehkan tayammum. Ya, dibolehkan pada syariat tayammum daf'an lid-darari, agar dia terhindar dari bahaya. Wa rahmatan bil mukallaf, dan ini juga sebagai bentuk rahmah, bentuk kasih sayang Allah terhadap pemeluknya. Kama yaqulu ala umumil ayat wa iya qauluhu ta'ala, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh keumuman ayat, wa in kuntum marda, apabila kalian sakit. Al-ayat wasafar yakunu ghaliban madannatan lil masyaqqah. Ya, jadi sakit maka boleh tidak menggunakan air. Kalau sakitnya sekiranya bakal tambah parah, ya, atau bakal akan bisa menyebabkan dia mati, maka boleh untuk tidak menggunakan air. Wasafar demikian juga safar, sedang dalam perjalanan, ya, namanya perjalanan tempat yang asing, maka umumnya berat, sulit untuk nyari air. Karena kita nggak tahu mana tempat yang ada air. Farakhasu syari'u fihi tayammum inda faqdil ma taysira minallahi 'alal ibad, maka syariat meringankan untuk tayammum ketika tidak ada air, sebagai bentuk kemudahan dari Allah untuk hamba-hamba. Jadi intinya, ya, barang siapa yang sakit, ya, tahu ketika tidak ada air, maka boleh untuk tayammum sebagai ganti daripada wudu dan juga sebagai ganti daripada mandi. Fikul hadis. Fikih hadis ini adalah jawazut tayammum lil-junubi khasyatad darar. Boleh tayammum bagi orang yang junub dikarenakan takut bahaya, demam tinggi. Ini orang demam tinggi, kata dokter, ini nggak boleh kena air dulu. Ya, tiba-tiba junub, maka boleh tayammum. Ya, nggak perlu mandi. Wa hadza qaul Malik
Abu Hanifah wa Syafi'i. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i. Jadi intinya barang siapa yang sakit, ya demam tinggi, nggak boleh kena air. Tiba-tiba junub, maka boleh tayamum sebagai ganti daripada mandi. Caranya sama apa beda? Sama aja. Tayamum pengganti wudu sama dengan tayamum pengganti mandi, sama aja caranya. Nggak perlu guling-guling kayak kemarin tuh. Guling-guling di debu, ya. Sebagaimana guling-gulingnya binatang, nggak perlu. Cukup basuh wajah, basuh tangan, selesai. Yang kedua, ada mujawaz tayammum lil junub illa idza khafa ala nafsihi al-maut. Tidak boleh tayamum bagi orang yang junub melainkan kalau takut mati. Kalau nanti kena air dia bakal mati. Wa hadza qaul Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad. Wa riwayat Syafi'i, dan ada juga riwayat daripada kalangan ulama Syafi'iyah. Hadis yang ke-113. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhai beliau berkata, in kasarat ihda zandayya, in kasarat pecah, robek. Ihda zandayya, salah satu zandayya wa huwa sa'id ma bainal kaf wal mirfaq. Ya, zandayya itu dua lengan. Nah, salah satunya itu as-sa'id bainal kaf wal mirfaq. Tangan, lengan antara telapak tangan dan siku. Berarti apa? Lengan bawah. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah lengannya ini pecah, robek. Lengannya robek. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amarani an amsaha al jabair. Lalu Nabi besar Muhammad memerintahkan aku untuk membasuh di atas jabirah perban. Jadi agar dibalut. Kemudian gimana cara wudunya? Ya, jadi cara wudunya menurut madhab Imam Syafi'i, ya, dibasuh yang sehat. Yang sehatnya dibasuh seperti biasa. Ya, tapi kan ada anggota wudu yang nggak kena air. Nah, anggota wudu yang nggak kena air ini ditayamumi. Jadi gimana caranya? Tayamum dulu, jangan wudu dulu. Kalau wudu dulu lengket semua debunya. Ya, jadi pertama tayamum dulu. Tayamum wajah, tayamum tangan. Nah, yang tangan ini cukup di atas perban. Cukup di atas perban. Selesai tayamum, maka dia wudu seperti biasa. Basuh yang sehat. Ya, yang atas perbannya lap aja begitu. Ya, syarat aja syarat. Ya, syarat dilap aja begitu. Cukup begitu. Kenapa kok wudu juga, tayamum juga? Karena ada anggota wudu yang nggak kena air dan juga nggak kena debu. Jadi dua-duanya itu dalam madhab Imam Syafi'i. Hadis yang ke-114, An Jabir radhiyallahu anhu fir rajul alladhi sujja. Jadi Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mengenai lelaki alladhi sujja, yang mana robek, pecah, bocor kepalanya. Jadi ini hadisnya sangat panjang. Jadi ketika dalam perjalanan sahabat ini tiba-tiba terkena batu. Ada batu jatuh, kena kepalanya. Fasad jauh firaksi, bocor. Ini kepala bocor. Habis bocor, rumah talamat. Dia itu junub dia. Ya, kepala bocor. Akhirnya dia nanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajibuna li rukhsatan fit tayammum? Apakah ada keringanan bagi saya untuk tayamum? Ini saya bocor, tiba-tiba saya junub. Ya, apakah ada keringanan? Cukup tayamum, tidak harus mandi. Akhirnya faqalu, ini semua teman-temannya dalam perjalanan menjawab, ma najidu laka rukhsatan.
kami tidak mendapati rukhsah. Ya, wa anta taqdir al-ma fagtasal. Sama, engkau masih mampu menggunakan air, mandi tetap mandi akhirnya. Bocor-bocor mandi mati Pak. Habis mandi mati. Bayangin. Falamma qadimna ala Rasulillah ukhbira bidzalik. Setelah pulang dibawa di mayit. Akhirnya cerita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi besar Muhammad marah dan bersabda, Qataluhu. Ya, kalian semua udah bunuh dia. Ini ente pada dia udah bunuh dia itu. Ya. Kenapa? Qatalahullah alla sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'al su'al. Aturannya kalau nggak paham nanya. Ya, obatnya bodoh tuh bertanya. Yang nggak tahu main sok tahu. Atau nanya dulu. Apa kata Nabi? Inna makana yakfihi an yatayammama wa yaksira au yaksiba ala dur'ihi khirqatan thumma yamsa 'alaiha bersila sahira jasad. Sebetulnya cukup hanya tayamum dengan mengikat, memperban lukanya, kemudian dia basuh di atasnya dan mandi untuk seluruh jasadnya. Ya, jadi ini harus panjang tadi penjelasannya. Jadi apa konfliknya? Jadi intinya hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya syariat memerintahkan manusia untuk kembali kepada ulama, berruju'i ila ahli dzikril arifin bil kitab was sunnah. Jadi hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya setiap ada permasalahan yang kita tidak tahu, maka kita nggak boleh main hakim sendiri. Kita nggak boleh main mengkira-kira sendiri, akan tapi harus bertanya kepada ulama. Ya, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita nggak ngerti Quran hadis kita. Ya, dan sekarang kan ada tuh aliran yang berkata kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Justru kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung, kita akan sesat karena kita nggak paham. Kalau masing-masing menafsiri, kacau ya kira-kira. Masih kacau. Ya, ini kita aktivitas kita berbeda-beda. Ada pedagang, ada pekerja, ya kan? Ini kira-kira pedagang menafsirkan pasti dengan tafsirnya. Yang pekerja akan menafsirkan dengan tafsirnya. Ini kira-kira bakal multi tafsir gak? Multi tafsir, tafsirnya bakal beda kacau. Jadi bagi yang tak paham, Allah tidak memerintahkan agar kita kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis, akan tapi apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri, kepada ulama, jika kalian tidak tahu. Ini petunjuk Qur'annya. Ya. Jadi ketika kita tidak tahu, maka kita harus bertanya kepada ulama untuk memastikan hukumnya. Nah, lihat Nabi besar Muhammad marah, Nabi besar Muhammad ketika ada di antara para sahabatnya yang berfatwa sehingga membuat sahabatnya mati. Kan gara-gara salah fatwa itu. Gara-gara salah fatwa mati jadinya. Nah, jadi kata Nabi besar Muhammad, Allah sa'alu idza lam ya'lamu wa baina anna su'ala syifaa'un minal jahl. Aturanlah bertanya dulu apabila kalian tidak tahu, karena bertanya adalah obat dari kebodohan. Ya. Jadi intinya pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ketika ada perkara penting, kita harus bertanya kepada ulama. Kemudian yang kedua, tidak boleh bagi orang yang tidak punya ilmu main berfatwa. Kenapa? Karena akan dulu wa adallu. Dia yang sesat dan juga menyesatkan. Ya, jadi nggak boleh. Jadi tugasnya orang awam bukan berfatwa. Ya, kalau ada yang bertanya sama kita, saya nggak tahu. Kalau masalah hukum nanya sama ulama, nanya sama ustadz, nanya sama kiai, nanya sama guru. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran disyariatkan tayamum bagi orang yang takut untuk menggunakan air. Dan sekiranya kalau menggunakan air bakal bahaya, maka boleh tayamum.
Kemudian di sini memberikan hukum kepada kita semua ketika tubuh kita terluka. Tadi bocor ya. Tadi judulnya bocor. Hadis sebelumnya tangannya robek. Ini hampir sama kasusnya. Jadi bagaimana? Ketika junub maka dia mandi seperti biasa. Yang sehat tetap harus mandi, kena air tetap. Ya. Nah kan ada anggota yang nggak kena air, maka anggota yang nggak kena air itu dengan tayamum. Jadi bagaimana pertama? Ya, perban dulu. Udah diperban, dia tayamum. Setelah tayamum baru mandi. Mandi junub tapi cukup dibasuh yang sehatnya saja. Kalau kasusnya luka, kalau kasusnya demam kan sama sekali nggak bisa kena air. Cukup tayamum sebagai ganti daripada mandi hadas besar. Tapi kalau luka, bagaimana? Junub luka, mandi yang sehatnya. Yang sehatnya kenakan air, yang sakitnya tidak usah dikenakan air. Cukup diusap di atas perbannya saja. Kira-kira sampai sini jelas seperti itu? Jelas ya? Kalau ternyata lukanya bukan seperti patah tulang itu ada patah tulang tangan kita pakai di semua ini untuk melakukan tayamum kita kan harus satu tangan atau dua tangan. Untuk apa ya? Kan harus tayamum dulu. Oh iya. Jadi karena tangannya dipakai apa namanya? Iya. Berarti kan secara langsung tidak bisa untuk melakukan tayamum. Iya. Jadi ketika tidak bisa cuma tangan satu pakai tangan satu aja. Iya. Saya memang nggak bisa ya udah. Iya. Itu dimudahkan dalam agama. Baik. Ini saya akan bahas rinci dulu. Nanti akan saya buat kesimpulan di akhir. Jadi ini penting juga saya sampaikan secara rinci, jangan sampai nanti dengar di luar kok beda. Ya. Jadi hal ini Syekh Baijuri dalam Hasyiatul Baijuri. Jadi kalau kita belajar itu ya Safinah, kalau Safinah Hatam kita belajar matan takrib. Kalau matan takrib Hatam kita belajar Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib Hatam kita belajar Hasyiatul Baijuri. Itu 2 jilid. Nah, Hasyiatul Baijuri itu Syekh Baijuri menukil sebuah syair, ya ini jadi kaidah ini. Karena masalah jabiroh, masalah perban kalau nggak dibikin kaidah kita bingung. Ya, terkadang lupa. Tapi kalau dibikin kaidah, dibikin syair, ini kita akan selalu ingat. Wala tu'id wasatru qadrul illah au qadrul istimsaki fit taharah. Wa in yazid an qadriha fa'id wa mutlaqan biwajhin aw yadin. Jadi intinya pertama ya, ketika tangan kita ada luka, ya bagaimana cara wudunya? Tadi cara mandi jelas ya. Jadi mandi tadi apa? Dibasuh yang sehatnya saja. Ya, selebihnya tayamum dulu baru mandi. Kenapa? Karena kalau mandi dulu lengket jadinya debunya. Ya. Nah, bagaimana kalau wudu? Kalau wudu sama saja. Ya, ini perban seperti biasa, tayamum enggak? Tayamum seperti biasa, adapun yang lukanya nggak usah dibasuh, cukup di atasnya saja sebagai syarat. Nah, baru berwudu. Wudu seperti biasa, basuh yang sehat. Perbannya cukup dibasuh saja, dilap saja begini. Syarat saja. Ya, yang dibasahin hanya yang sehat. Bingung Bapak? Enggak ya? Jadi tayamum dulu, habis tayamum baru wudu. Kenapa kau harus double? Karena ada anggota wudu yang nggak kena air. Itu kalau di anggota wudu. Kalau bukan di anggota wudu, perbannya ya aman. Ya, wudunya aman, kalau nggak kena basuh. Paling masalahnya kalau mandi junub. Ya, perbannya di mana? Di paha. Nanti kalau wudu nggak ada masalah deh. Masalah kalau mandi junub. Jadi mandi seperti biasa. Yang bisa kena air, kenakan air. Yang nggak bisa, cukup tayamum dulu baru mandi. Baik, ini rinciannya wala tu'id wasatru qadrul illah. Tidak wajib kodok sholat, karena nanti ada yang kodok sholat ini. Yang diperban itu nanti ada yang kodok sholat, ada yang nggak kodok sholat. Wala tu'id wasatru qadrul illah. Nggak harus kodok sholat. Wala tu'id tidak mengulang. Artinya apa? Tidak harus mengkodok sholat. Wasatru qadrul illah. Jika satr penutupnya perbannya qadrul illah
pas sama luka. Kalau perbannya pas sama luka, maka ya ini nggak wajib kodok, sholat. Wala tu'id wasatru qadrul illah. Au qadrul istimsaki fit taharah, atau qadrul istimsak. Kalau tadi kasusnya perbannya pas sama luka, lukanya segini, perbannya segini. Ya, kasus yang kedua, au qadrul istimsak, ngambil bagian yang sehat untuk nempelin perban. Ya, jadi yang sehat tetap diambil. Jadi perbannya ngelewatin, nggak pas-pasan luka, ngelewatin bagian yang sehat untuk nempelin perban. Tapi qadrul istimsak nggak berlebihan, sekedar untuk nempelin perban. Luka di sini, perban agak kecil dikit, ya, buat nempelin perban. Al-qadrul istimsak fit taharah, tapi nempelnya dalam keadaan sudah wudu. Ya, jadi kalau ngambil bagian yang sehat sedikit, maka nempelinnya harus sudah punya wudu ketika diperban itu. Jadi wudu dulu, kan yang dibersihin nih, wudu dulu, baru perban. Ya, ini nggak mengkodok sholat. Ya, tapi kalau ngambil yang sehat, dipasangnya dia nggak punya wudu, maka dia harus kodok sholat. Kalau tadi yang pertama kasusnya wala tu'id wasatru qadrul illah, tidak mengulang sholat kalau perbannya pas luka. Mau masangnya punya wudu, nggak punya wudu, tetap nggak ulang. Kenapa? Perbannya pas luka sholat. Tapi kalau ngambil bagian yang sehat, bagaimana biar nggak ulang sholat? Maka masangnya pas sudah punya wudu. Ya. Jadi kalau luka, bersihin, wudu dulu, baru pasang perban, gitu deh. Yang masang suster, batal juga. Wa in yazid an qadriha fa'id. Tapi kalau lebih dari kadarnya, ya, jadi nggak pas-pasan batas luka. Ya, lukanya segini, tapi muter nih. Ya, itu berlebihan. Ketika sudah muter, luka di sini, tapi apa? Semua diperban, makanya jadi tinggi, mata doang kelihatan. Itu udah berlebihan ya. Nah, wa in yazid an qadriha, kalau melebihi batas kadarnya, fa'id, ngulang sholat, kodok sholat tetap. Mau masanya wudu maupun gak wudu tetap ngulang sholat. Kenapa? Karena masanya sudah berlebihan. Wa mutlaqan biwajhin aw yadin, dan mutlak ngulang sholat kalau itu perban ada di muka atau di tangan. Ya, tadi kasus semua tuh kalau perbannya di selain muka dan tangan. Kalau perbannya di muka dan di tangan, mutlak harus ngulang sholat. Ya, misalnya di perban seminggu, kita kalau udah sembuh, ya harus mengkodok sholat selama 1 minggu. Ya. Kan tapi ada solusi. Ada pendapat daripada Al-Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Yang penting masangnya dalam keadaan wudu dan juga perbannya tidak berlebihan, nggak mesti ngulang sholat. Terserah kita mau ikut mana nih. Kira-kira ikut yang mana, Pak? Yang gampang ya? Ya, nggak apa itu Imam Nawawi. Nggak ngulang sholat. Yang penting masangnya dalam keadaan sudah dalam keadaan wudu. Semoga semua sehat, amin. Jelas ya? Dan jadi intinya begini dah. Kalau ada luka di anggota wudu, pertama tayamum terlebih dahulu. Ya, tayamum terlebih dahulu. Adapun perbannya cukup dilap di atasnya saja. Syarat, nggak perlu dirata-ratain, nggak perlu. Ya, setelah itu wudu basuh yang sehatnya saja. Ya. Jelas ya? Al-Fatihah. Allah berkata
علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا مولانا وصلى وشفنا الأرضية فأنت كريم واسمنا عبد كثيرا اللهم زدنا